Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Angkat Suara menyusul rencana wajib daftar aplikasi untuk membeli BBM bersubsidi. YLKI mengingatkan potensi bahaya penggunaan handphone di area SPBU. Dengan pembatasan BBM menggunakan My Pertamina harus diwaspadai akan terjadi kemacetan crowded di SPBU karena ketika kita menggunakan My Pertamina artinya ada jeda waktu untuk kita mengaktifkan handphone kita dan kemudian menginput data dan kemudian bertransaksi. Ini yang saya kira harus diantisipasi agar jangan sampai nanti menimbulkan satu persoalan serius di area SPBU. Apalagi kita tahu SPBU adalah area yang restricted, yang tidak semua orang boleh menggunakan handphone di daerah itu. Nah, saat ini persoalannya kita dilarang menggunakan handphone di area SPBU, tetapi justru dengan My Pertamina artinya kita mengaktifasi penggunaan handphone tersebut. Oleh karena itu, ini harus diantisipasi demi aspek keamanan di dalam area SPBU. Masyarakat luas yang ingin membeli bensin bersubsidi pemirsa, solar dan juga Pertalite harus memiliki aplikasi My Pertamina. Nah, berikut adalah wilayah uji coba terhadap pembelian Pertalite dan solar dengan menggunakan aplikasi dan website tersebut. Kita lihat di layar kaca. Ini dibuka pada 1 Juli 2022 pendaftaran melalui website dari subsiditepat.mypertamina.id, aplikasi My Pertamina. Jadi yang ingin membeli Pertalite dan solar ini harus terlebih dahulu melalui aplikasi. Kemudian ada pun wilayah uji coba di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Banjarmasin. Selain itu juga ada beberapa wilayah lainnya pemirsa di Pulau Jawa, ada Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, kemudian juga ada di Manado, di Kota Yogyakarta dan juga Kota Sukabumi. Masyarakat luas yang akan membeli bensin, Pertalite dan solar bakal diwajibkan mendaftarkan terlebih dahulu melalui aplikasi My Pertamina. Pihak Pertamina ingin memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi ini telah tepat sasaran. Iya, mulai tanggal 1 Juli 2022 masyarakat yang hendak membeli Pertalite dan solar wajib mendaftar di aplikasi My Pertamina atau melalui laman mypertamina.id. Untuk tahap awal, ketentuan ini diberlakukan terbatas di sejumlah kota. Pengguna yang telah mendaftarkan kendaraan dan identitas akan mendapatkan QR Code khusus sehingga dapat membeli Pertalite dan solar. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Komisi 7 DPR RI, Bapak Sugeng Suparwoto, dan juga pakar kebijakan publik, Bapak Muhammad Said Didu. Saya ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, sebenarnya mekanisme detail kebijakan ini akan berlaku seperti apa? Ya, jadi begini, prinsip dasarnya adalah itu adalah sebuah metode atau cara bagaimana agar subsidi itu tepat sasaran. Kenapa? Selama ini baik solar, Pertalite itu utamanya 2 BBM yang bersubsidi itu tingkat ketidaktepat sasarannya sangat tinggi sekali. Oke, ada semacam kritik, ya pengawasannya kurang dong, akan begitu. Tetapi memang secara dasar itu adalah ada yang salah menurut kami di Komisi 7. Memang ini masih dalam pembahasan ketat, tetapi prinsipnya begini, bahwa subsidi itu adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan daya beli masyarakat, bukan untuk menurunkan harga barang. Sehingga yang disubsidi itu mestinya adalah bukan barangnya, tetapi adalah orangnya. Nah, ini My Pertamina itu sebuah aplikasi, ada yang dengan handphone, ada juga dengan kartu. Nanti siapa yang memang berhak menerima subsidi itu nanti akan ada identifikasi data. Keluhan selama ini datanya sulit dicapai untuk tepat sasaran. Bayangkan Republik sebesar ini dengan big data yang seharusnya sudah lewat peristiwa itu. Kenapa? Sistem pemerintahan kita ini paling lengkap di dunia. Ada RT, ada RW, ada kelurahan, lantas ada kriterianya kecamatan, boleh ada beli kabupaten. nanti apa Pak Sugeng? untuk mengkonsolidasi.
ya begini, bahwa Pertalite itu kan bersubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu dengan kategori tertentu, juga untuk industri kecil, untuk solar ya, tidak untuk industri yang berkapasitas besar. Maka nanti yang boleh membeli solar bersubsidi adalah pemegang yang berhak dengan identifikasi tertentu, baik itu berupa kartu maupun melalui handphone, dengan handphone. Sehingga orang yang di luar itu tidak bisa membeli solar atau Pertalite yang bersubsidi itu. Bayangkan tinggi sekali subsidi di solar. Pak Sugeng, kalau tadi Pak Sugeng bilang harga tidak tepat sasaran, artinya jenis 12.000 kendaraan juga akan masuk dalam kriteria? Ya. Iya dong, betul. Bukan jenis kendaraan, tapi pemilik kendaraan. Sekali lagi yang berhak memilih bersubsidi itu adalah pemilik kendaraan, bukan kendaraannya, karena banyak sekali kendaraan berskala cc rendah katakanlah, tapi dimiliki banyak jenis, banyak jumlahnya oleh orang yang mampu, tapi dia tetap mendapat subsidi. Karena apa? Jenis kendaraannya yang kategori dapat subsidi. Ke depan tidak, yang disubsidi, ingat, ideologi subsidi itu adalah meningkatkan daya beli masyarakat, bukan menurunkan harga barang. Biarkan barang menemukan titik equilibriumnya berdasarkan hukum-hukum barang. Lantas kalau kriterianya, memang ada subsidi, itu adalah hak seluruh warga negara untuk menikmati subsidi. Pak Sugeng, lantas kriterianya berdasarkan apa? Kalau bukan Lantas dari misalkan begini, apakah jumlah pendapatan, apakah mungkin ada penghasilan tertentu, apakah mungkin pekerjaan tertentu, apa Pak, untuk supaya masyarakat juga dapat informasi ini? Betul sekali. Yang berhak subsidi adalah masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu. Standar kurang mampu ada apa, kategorisasinya. Apakah sudah ada kategorisasinya? Mohon maaf, masyarakat miskin. Ada pendapatannya. Loh, itu ada. Itu ada bahwa masyarakat miskin kita jumlahnya berapa. Itu kan ada kategorisasinya. Iya. Pak Sugeng, ada gambaran tidak pendapatan berapa subsidi BBM, per bulannya? subsidi gas. Penghasilan. Itu ada standar-standar di Departemen Sosial sudah menetapkan itu. Yang selama ini mendapatkan BLT dan sebagainya adalah misalnya itu masyarakat. Jadi orang yang cuma dapat BLT yang bisa beli Pertalite ya Pak ya? Semua ada datanya. Hanya pengusaha kecil dan orang yang dapat BLT yang bisa beli solar dan Pertalite. Salah satu standar. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Pak Said Didu. Pak Said Didu, bagaimana? Ada standar lain. Misalnya apa? Pertalite bisa, dengerin dulu. Maaf. Dengerin dulu. Termasuk yang lain usaha kecil, termasuk juga untuk angkutan umum, angkot kan memang dapat subsidi itu, berhak itu beli Pertalite. Oke. Nah, Baik. misalnya itu. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Pak Said Didu. Pak Said Didu, ini ada aplikasi yang harus digunakan ataupun kartu yang nanti akan digunakan dan ada mereka-mereka yang standarnya dapat BLT bisa dapat, pengusaha kecil bisa dapat, pengemudi angkot juga bisa dapat. Tanggapan Pak Said Didu gimana? Saya melihat, menurut saya Pertamina ini offside sebenarnya. Karena saya belum pernah melihat aturan, jadi harusnya yang menetapkan itu siapa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dan bagaimana mekanismenya adalah keputusan Menteri SDM sebagai regulator. Sementara sampai detik ini saya belum pernah melihat regulator seperti apa mengatur itu. Pertamina itu adalah pelaksana. Jadi pelaksana tidak boleh terlalu kreatif untuk membuat suatu aturan yang tidak ada sebelum ditetapkan oleh regulator. Saya kasih contoh, umpamanya pupuk. Itu SK-nya dari Kementerian Pertanian dan seluruh petani yang berhak mendapatkan subsidi dikasih kartu tani sehingga kartu itu yang digunakan membeli ke pengecer. Nah, ini Pertamina terlalu kreatif untuk membuat sesuatu yang hanya berdasarkan aplikasi, jadi bukan berdasarkan siapa yang berhak. Siapapun punya aplikasinya maka dia berhak membeli Pertalite, itu tidak ada sama sekali. Nah, ini juga saya menyambut di luar sedikit berlaku untuk minyak goreng. Jadi saya bilang menyatakan kebijakan sekarang adalah kebijakan aplikasi. Nah, kebijakan aplikasi ini sangat berbahaya. Karena apa yang dikata Mas Sugeng tadi itu adalah benar bahwa subsidi itu memang saya setuju harus dibatasi. Tapi bukan mempersulit rakyat miskin yang berhak mendapatkan subsidi untuk mendapatkan haknya. Anda bisa bayangkan apakah nelayan yang punya hak subsidi punya HP Android? Nggak punya mereka. Apakah seluruh yang punya motor punya HP Android? Nggak punya. Masa harus membeli Pertalite, harus beli Android dulu?
Masa mau beli ini harus beli pulsa dulu, sementara uangnya pas-pasan. Jadi ini menurut saya adalah kebijakan yang mempersulit rakyat miskin mendapatkan haknya untuk mendapatkan subsidi. Dan saya minta ini dihentikan, karena ini sangat berbahaya ke depan. Itu hanya memperluas bahwa penjualan HP dan penjualan aplikasi untuk mendapatkan subsidi. Jadi ini menurut saya, saya sederhana saja. Kalau memang belum mampu menetapkan sistem yang seperti pupuk, maka tetapkan saja jenis mobil apa yang berhak membeli subsidi, BBM subsidi di SPBU. Itu saja dulu, itu pasti penyimpangannya berkurang. Tidak mungkinlah bahwa itu mobil Arpas berani ngantri. Tetapkan aja. Nah, sama dengan solar itu tetapkan saja bahwa yang ini kan adalah bocor kepada pengusaha-pengusaha besar. Tetapkan saja, tidak mungkin ada pengusaha kecil memakai truk yang 12 roda. Pak Said Didu, kami sudah tangkap. Nanti kita juga akan melanjutkan dialog dengan Pak Said Didu dan juga Pak Sugeng. Kita juga mengajak pemirsa untuk bisa turut berpartisipasi, memberikan komentar mengenai tema yang kami bahas pada saat ini di nomor telepon 0214610329. Kami ulangi, 0214610329. Kami tunggu komentar Anda untuk berpartisipasi dalam tema yang kami bahas pada Kabar Petang kali ini. Usai jeda.